Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, ya. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Jadi ya sudah sepantasnya lah, ya. Sudah seharusnya lah kita berterima kasih kepada beliau-beliaunya yang telah bermurah hati. Oke. Jadi setiap kamu belajar di sini, setiap nonton video, ingat ya jasa-jasa beliau yang memberikan sholawat kepada channel dakwah ini. Berikutnya, untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, selalu always selalu dan tidak pernah never ya, bertumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini, linknya ya. Jangan di skip, jangan di unduh, jangan di download, jangan diedit, jangan dipotong-potong, dan jangan di-upload atau diunggah ulang, jangan. Kalau kalian ada yang perlu sebagai data dari video-video di sini, silakan saja hubungi Pia Japri ya di WA. Keperluannya untuk apa nanti mungkin aku bisa pertimbangkan. Kalau memang boleh ya monggo, kalau enggak ya jangan dulu. Berikutnya untuk seluruhnya aku nggak bisa sebut satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baik kalian dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Di tengah bisik yang belum prima, Bismillahirrahmanirrahim. Obat ini air jahe. Kita lanjutkan mampir ngombe kali ini ya. Sebelumnya aku bacakan dulu sebagai bentuk apresiasiku atas komen-komen yang masuk dari kalian semuanya. Kalau kemarin kan kita masih membahas seputar salib itu ya. Nanti kita lihat apakah kita lanjutkan atau gimana, kita mengalir aja ya. Oke. Pertama dari Kang Mas Ray Dendi. Nyimak Gus, saya membedakan manusia. Sorry gini. Untuk Kang Mas Ray Dendi ini begini. Nyimak Gus. Yang membedakan manusia dan binatang itu akal. Untuk memahami suatu ajaran itu butuh dan menggunakan akal. Iman Islam tentu mutlak butuh pemahaman menggunakan akal. Logika, nalar, dogma hanya pokoknya imani saja, ikuti saja. Mati akal, nalar, lantas apa yang membedakan manusia dan binatang? Apakah Tuhan memberi akal untuk manusia sia-sia belaka? Salam Isra. Oke, Islam rasional untukmu Kang Mas Redendi. Benar ya. Jadi akal itu justru yang membedakan kita dengan sapi, dengan kerbau, dengan binatang-binatang lainnya ya. Berikutnya Kang Mas Hermas Edison. Kalteng hadir nyimak Gus. Terima kasih atas jempol 3-nya ya. Masa belum paham-paham sama yang Gus jelaskan? Membentuk iman dari akal, bahasa Gus sangat mudah dipahami. Aku yang cuma lulus sekolah SMP mengerti yang Gus jelaskan. Tanpa akal, iman tidak mungkin ada. Kelebihan kita manusia memiliki akal. Terima kasih Gus ilmu dan pengetahuannya. Terima kasih untuk Kang Mas Hermas Edison, mantap sekali penjelasannya ya. Iya, semuanya itu bermula dari akal.
Tidak mungkin kita punya iman kalau tidak punya akal. Kecuali dogma itu ya imani saja. Itu dogma itu imani saja itu justru membunuh akal. Karena dogma itu karakteristiknya membunuh akal. Karena aku sudah bilang kalau kamu ketemu dogma itu pilihanmu cuma dua. Kamu terima tanpa mengkritisi atau kamu tolak gitu saja. Jangan membawa dogma ke dalam domain akal. Dia akan mentah, akan tertolak gitu. Ya. Maka jelas sekali nih Kang Mas Hermas Edison sudah menjelaskan. Ya. Dan aku kemarin kan sudah bilang, apakah orang gila itu bisa punya iman yang akalnya, rasionya itu rusak? Kan tidak. Cuman masalahnya di sini adalah bagaimana kita bisa berdiskusi dengan baik, dengan elegan, ya. Bertarung dalam tataran argumen, bukan sentimen. Itu yang seharusnya. Tapi kan untuk orang bisa diskusi secara elegan itu memang perlu belajar. Kalau dia sudah pandai, ya, sudah bisa memahami bahwa dalam diskusi yang elegan itu hal-hal sesensitif apapun itu bisa kita bicarakan tanpa hujat, tanpa merendahkan, tanpa keluar kata-kata dari kebun binatang, itu bisa gitu ya. Cuman masalahnya kadang orang itu memang masih perlu belajar. Aku sendiri juga masih belajar. Kan belajar itu nggak ada habisnya gitu. Ya alhamdulillah Kang Mas Hermas Edison ini padahal dia cuma lulusan SMP saja bisa mengerti apa yang aku maksudkan. Jadi kalau kita orang teknik ya, MPU, motor penggerak utamanya itu di rasio, di akal. Makanya Yesus mengatakan akal budimu. Jadi tidak mungkin orang tidak punya akal atau akalnya rusak itu terus beriman. Kerbau itu apa punya iman? Ini kalau orang nggak mengeraskan hati, ya dia tunduk terhadap logika berpikir rasional, itu akan nerima seperti apa yang diterima oleh Kang Mas Hermas Edison. Padahal dia cuma lulus SMP. Tapi karena dia sudah bisa masuk ke tataran kerangka berpikir akademis, akhirnya dia ngerti. Tapi kan orang itu memang ada dua, ada tipe memang dia tidak tahu, ya tidak tahu, namanya aja blow on yang tidak tahu. Tapi ada yang tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu karena ada sesuatu yang dia jaga. Biasanya ketika itu menyentuh keimanan dia, maka dia membabi buta, mempertahankan apapun yang dia terima, yang itu mengganggu iman dia akan dia tolak. Nah, itu namanya, yaitu dogma itu tadi. Itu loh. Makanya dogma itu bahaya loh ya. Orang Allah kasih kita akal, justru dogma membunuh akal. Untuk apa? Kan kita buang aja ke tong sampah dogma itu. Terima kasih Kang Mas Hermas Edison yang begitu canggih memaparkannya ya. Berikutnya Kang Kiki PSC, Rangkas Bitung Lebak Banten. Nyimak, semoga Tuan Guru GM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Oke, terima kasih dari Lebak Banten, salam untuk keluarga di sana. Bapak kita, sesepuh kita yaitu Pak Ikhwan Tamim. Alhamdulillah bisa ikut ngaji, salam Isra. Oke, salam Isra, Islam rasional, semoga rezekinya lancar dan cepat sembuh. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian Gispati, alhamdulillah Palu number one. Semoga Tuan Guru selalu dalam kondisi yang prima dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Gispati, salam untuk keluarga juga ya. Semoga yang di Ambon juga sehat selalu. Berikutnya Kang Mas Ray Dendi ya. Perlu kamu tahu, aku sekolah SMA di SMA Katolik selama 3 tahun. Saya harus mengikuti pelajaran agama Katolik. Nilai agama ijazahku 9. Wow, mantap ya. Saya pagi sekolah SD, sore sekolah madrasah, SD Sanawiyah setingkat SMP, dan juara 1 selama 9 tahun. Mantap. Saya bisa baca kitab gundul ya, tanpa harokat maksudnya ya. Tanpa harokat. Atau ngikut karena saya belajar ilmu nahu, sorob, bahasa Arab. Waktu saya kuliah di Jogja banyak anak IAIN yang
Kubantu belajar terkait bahasa Arab. Saya belajar tentang ilmu tajwid, makhraj, balago. Saya bekerja di BUMN paling bonafit. Wah, mantap ya. Dan prestisius di negeri ini. Maaf, bukan mau sombong. Saya pernah belajar dan mau belajar. Tidak malu untuk bertanya dan tidak perlu takut dibilang goblok. Oke, mantap. Tidak asal ikut, asal jemplak, pokoknya. Mari belajar diskusi dengan cerdas dan santun masalah iman. Silakan saja itu pilihan. Salam cerdas, akal dan nalar sehat. Ikuti channel Gus Betik untuk wawasan dan pelajaran. Urusan iman silahkan saja. Oke, bagus itu ya. Nanti masalah iman itu seperti yang disampaikan oleh Kang Mas Ray Dendi, itu urusan masing-masing. Terserah saja kamu mau mengimani apamu. Kamu masih tetap kafir ya silahkan. Mau bersahadat to be Muslim, menjadi Islam, ya silahkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semua punya otoritas sendiri-sendiri. Karena di sini kita belajar bareng gitu ya. Seperti apa yang dijelaskan oleh Kang Mas Ray Dendi tadi, dan sangat mantap ini. Oke, terima kasih Kang Mas Ray Dendi, semoga sukses selalu dalam karirnya ya. Siapa tahu satu saat dimudahkan oleh Gusti oleh Kang Mogong menjadi direktur BUMN dan direktur yang amanah, berpihak kepada kami-kami yang termarginalkan. Ya, oke, atur nuhun. Terima kasih Kang Mas Ray. Kemudian kita ketemu Kang Mas Mustafa Ibrahim yang punya Bulak Sumur Yogyakarta. Tips ngaji JM. Untuk mencari kebenaran gunakan akal atau rasio ya. Jika kebenaran dicari pakai perasaan atau iman apalagi dogma, ya timbulnya hanya sentimen. Betul. Itu Kang Mas Mustafa Ibrahim. Ini berlaku untuk siapa saja ya. Untuk Anda yang kafir, untuk Anda yang Islam berlaku. Jadi kalau ngaji di sini itu rasional yang kita asah. Makanya kan Islam rasional gitu. Ya, nggak perasaan, nggak iman, nggak. Aku berkali-kali nggak bosan-bosan bilang iman tuh nggak bisa didiskusikan. Ya, tapi rasio kita itu bisa mendiskusikan. Nah, kalau di sini jangan bawa perasaan, iman jangan. Ya, rasionya saja. Nanti masalah dengan rasio itu kamu tahu, baru kamu akan mendekonstruksi imanmu, terserah kamu. Ya, itu Kang Mas Mustafa Ibrahim telah menjelaskan, itu tipsnya gitu. Kalau nggak begitu, aduh bengek kamu ngaji di sini. Ya. Oke, berikutnya. Oh, ini Kang Mas Denny Ribeiro. Mereka membenci aku tanpa alasan. Suratnya panjang, dikutipnya Yohanes 15, 18 sampai 27 ya. Panjang itu silakan baca nanti teman-teman. Aku nggak tahu ya apa maksudnya dari dikutipnya Yohanes 15, 18 sampai 27. Mereka membenci aku tanpa alasan gitu ya. Tapi aku bisa memberikan sebuah komentar, ya hanya komentar saja yang aku berikan karena aku tidak tahu arahnya mau kemana. Islam itu tidak membenci Yesus, tidak. Islam itu sangat menghormati. Sangat menghormati. Karena apa? Beliau adalah dari sekian hamba Allah yang terpilih. Jadi orang menjadi nabi, menjadi rasul itu bukan mengajukan diri seperti kita mau jadi presiden terus election atau ada KPU-nya gitu, enggak. Itu otoritas Allah memilih. Dan Yesus ini atau yang kami kenal dengan Kanjeng Nabi Isa ini salah satu dari sekian hamba Allah yang terpilih menjadi Rasulullah. Ya, maka dan kami tidak boleh membeda-bedakan, semua itu nabi kami. Gitu ya. Maka kalau dikatakan mereka, ya terserah merekanya, itu kan domir itu. Ya ini teman kita Kristen nggak tahu domir ya. Kata ganti. Mereka itu siapa ya terserah saja mau dikemana. Tapi yang jelas bukan kami. Karena Islam sangat menghormati Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus. Ya. Dan kami tidak boleh membanding-bandingkan. Jadi para nabi itu tidak boleh dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingke. Kan itu top lagu itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Kemudian Kang Mas Halim Rais. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Islam rasional. Ambon izin ngaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Mas Halim Rais ya, ajak semua teman-teman untuk ngaji bareng di sini ya. Semoga upayamu mengajak teman-teman itu juga menjadi catatan langit amal soleh bahwa kamu telah ambil bagian dalam dakwah ya. Ajak saja, tapi jangan dipaksa. Diajak, dikasih tahu, dikasih informasi. Mau monggo, nggak mau ya silahkan untuk tidak mengikuti ya. Tapi kan mereka harus diajak, harus dikasih tahu dulu gitu ya. Kamu ngajak 10, yang ikut 1 sudah bagus itu. Jadi nanti setiap kebaikan-kebaikan dari yang satu yang kamu ajak itu kamu dapat bagian. Itu yang namanya jariah ya. Karena kamu punya andil mengajak dia gitu. Jadi jangan pengetahuan itu kamu miliki sendiri ya. Oke, dari Ambon kita ke Tanah Karo. Oh, cukup panjang juga tapi enggak apa-apa ya. Cukup panjang. Untuk saudaraku, salam untuk keluarga di Tanah Karo, semoga keluarga sehat selalu. Sili Ginting ya, Bapak dosen kita, Bapak Alison Ginting. Begini kata beliau, menit ke-40. Alkitab hanya menyebut Yesus disalib tanpa melampirkan foto ketika Yesus disalib. Akhirnya muncullah gambar Yesus disalib sesuai dengan imajinasi dan penafsiran yang berbeda. Tentunya mustahil bisa mencapai kata sepakat soal model dan bentuk salib itu. Ini sudah diakui sendiri loh ya, sama Pak dosen kita sendiri ini nih ya, sulit mencapai kata sepakat ya. Ini namanya gentleman ya, jujur Pak dosen kita ini, objektif gitu ya. Bahwa tidak bisa untuk mencapai kata sepakat ya. Di internal kekristenan sendiri sebetulnya itu bagaimana, karena gambar salibnya nggak ada gitu katanya. Ini bukan soal perkara besar atau kecil, setidaknya demikian pemahaman Kristen dari dulu sampai sekarang, sehingga tidak ada perdebatan soal bentuk salib itu ya. Soal Yesus telanjang yang dijelaskan oleh Gus Bekti itu belum apa-apanya. Yang kami pahami lebih memalukan dan menyedihkan dari itu, sesuai juga dengan nubuatan. Lalu dikutiplah Yesaya dari Perjanjian Lama ya, Yesaya 5:3. Dia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina hingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Salam sehat selalu. Oke, terima kasih untuk saudaraku Bapak dosen Alison Ginting MTH ya. Tanggapan yang bagus, komentar yang bagus ya. Oke, aku pending dulu Pak ya. Aku pending dulu karena ini bagus ini ya, perlu diberi tanggapan secara khusus. Kita lanjut dulu ke Kang Mas Raramano. Gus mau dibahas tentang teofani dalam pandangan Yahudi dan Kristen. Loh kan sudah. Sudah kan, nanti ada teofani terus ada antropomorfis, itu beda-beda tipis. Kemarin kan sudah. Memang belum bentuk video tapi sudah aku sindir-sindir. Ya. Oke. Kang Raramano. Mungkin maksudnya Kang Raramano dibikinkan satu video gitu ya atau gimana ya. Kalau aku singgung-singgung sudah sih waktu kita menjelaskan apa kemarin ya. Teofani ya, nanti antropomorfis gitu. Oke, mungkin bisa diperjelas Kang Raramano maksudnya seperti apa ya. Karena kalau penjelasannya sudah sih. Cuman yang belum tuh kok dalam satu video khusus tuh memang belum. Oke. Berikutnya Kang Agus Hermana. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bandung hadir, salam Isra. Semoga diberikan kesehatan dan keberkatan serta rizki yang mengalir selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Quran surat 3 surat ya, Ali Imran ke-65 bertanya,
Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Ibrahim? Padahal Torah dan Injil diturunkan setelah dia. Apakah kamu tidak mengerti? Ayat ini menunjukkan bahwa akal yang harus dijalankan, digunakan. Iya, benar sekali ya. Akal, rasio itu akan memegang peran. Terima kasih untuk Kang Mas Agus Hermana. Berikutnya Iqbal Medan. Ngombe kopi. Kapan Gus ada jadwal ngisi kajian di sini? Untuk Medan aku belum pernah mendapatkan undangan. Kalau ada yang mau mengundang silakan saja. Ya, diajukan kepada takmir masjid. Tapi perkenalkan dulu bahwa Gus seperti itu orangnya ya begitu itu ya. Ya. Ini kalau misalkan aku ngisi kajian pakai jin, pakai hem itu nggak usah kaget gitu. Oke, jadi kalau ditanya kapan Gus ada jadwal ngisi kajian di sini di Medan, maksudnya masih menunggu atau mungkin salah satu kamu menjadi EO-nya. Kita bikin kajian di Medan. Oke, terima kasih, ditunggu konfirmasinya dari Mas Iqbal. Oke, berikutnya Kang Nanang Mustafa Sukabumi hadir Gus, semoga kita sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Junet 9870, Kang Junet Depok ya. Maaf JM, Depok hadir. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu pernyataan-pernyataan Allah, bukan kenyataan. Dia bisa jadi kenyataan apabila kita sudah mengalaminya. Gimana pandangan JM soal ini? Terima kasih atas perhatiannya. Ya aku nggak bisa komentar banyak sih karena kamu juga beritanya terpotong ya. Kan begini beritamu. Ada yang mengatakan, ya yang mengatakan itu siapa? Misalkan yang mengatakan Mukidi, yang mengatakan Kang Parmin, yang mengatakan Paijo, yang mengatakan Kang Dadang, nah gitu kan jelas. Sehingga aku melihat dulu kerangka berpikir Kang Dadang itu seperti apa. Kang Paijo, kamu cuman mengatakan bahwa Al-Quran itu apa ini? Ada yang mengatakan, iya siapa yang mengatakan? Karena aku mau tahu background behind screen yang mengatakan itu seperti apa. Ya, kalau dia hanya oke berarti dia belum kenal Al-Quran. Al-Quran itu berbicara dalam 3 masa. Masa yang telah lalu, masa yang sedang, dan masa yang akan datang. Masa yang telah lalu itu telah menjadi sejarah. Banyak sejarah dalam Al-Quran, tapi Al-Quran jangan sebut buku sejarah. Masa yang sedang ini yang sedang kita lalui ini, aktuality ini. Ya. Berikutnya masa yang akan datang itu eskatologi, siapapun belum sampai ke sana. Makanya disebut oleh tokoh filsafat kita itu namanya eskatologi, itu yang banyak orang kaget itu fiction, bukan fiktif ya, fiction. Artinya waktunya belum sampai, kita belum ke sana. Itu eskatologi kalau kajian Alkitab. Kita kan surga dan neraka kan selama ini masih berita. Orang kita juga belum ke sana. Gitu, ya. Itu jangan-jangan yang mengatakan itu tidak bisa memahami Al-Quran dalam tempus delictinya. Tempus delicti Al-Quran itu menjadi 3 bagian besar. Bagaimana dia bilang Al-Quran itu pernyataan-pernyataan Allah, bukan kenyataan. Lah, kalau yang sudah lalu sejarah itu kan kenyataan. Contohnya surat Ar-Rum. Bagaimana Allah mengatakan, oh Arum, bangsa Arum yang dikalahkan Persia, jangan khawatir. Ini bahasaku ya, tentunya nggak begini. Kamu baca aja surat Ar-Rum, jangan khawatir. Sebentar lagi Arum menang. Nah, tidak beberapa lama, sekian tahun kan Arum menang lagi itu. Nah, itu kenyataan bukan? Aku mau tanya. Kenyataan atau pernyataan? Itu adalah pernyataan yang juga menjadi kenyataan. Jadi sulit mas. Ini permainan filsafat. Aku kalau sudah bermain filsafat harus adu muka. Karena dia akan lari ke kanan ke kiri kalau tak kejar. Kalau adu muka itu aku gencet dia di sudut ring, aku jadikan sansak. Gitu ya. Jadi itu dulu jawabannya ya.
Terima kasih untuk Kang Mas Junet yang ada di Depok. Kemudian Kang Pep Hendrawan, Hendarwan, sorry. Kumaha pawartos nak Kang Pep? Nyimak studi biar agak telat Tuan Guru, mumpung masih dikasih waktu. Sehat selalu Tuan Guru. Salam Isra, Islam rasional. Oke, atur nuhun. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Berikutnya Kang Rupano, ini juga Depok. Nah, ini Kang Rupano Pitra bisa komunikasi sama Kang Junet. Satu lagi siapa itu? Ini sama-sama di Depok ya. Ya menjalin silaturahmi lah ya. Salam Isra juga untuk Kang Rupano ya. Berikutnya kita ke Jakarta dari Depok, tetangganya Jakarta ya, Bogor. Ada Kang Mas Kasarakit, ini juga senior kita ini. Cuman mungkin sibuk ya, tidak selalu hadir. Semoga lekas sembuh, salam sehat, salam Islam rasional. Salam Isra. Terima kasih. Salam untuk keluarga di Jakarta. Tadi ada Kang Pepep Hendarwan. Ini sekarang ada Kang Hendra Mariam ya dari Makassar. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isra, terima kasih. Islam rasional. Kemudian Kang Arifin Muksin Tuban hadir selepas istirahat kerja Gus. Oke, terima kasih. Mencuri waktu, bagus. Kemudian Kang Sahran Gipari, Nduk bawa ambilin tisu Nduk. Menyimak menjelang luhur. Ranti, mana Ranti mandi kah? Oh, coba ambilin tisu. Kenapa nggak enak badan juga kok tidur? Ya, di sini memang cuaca lagi pancaroba ya. Kalau kita jamaah dilanggar sholat itu semua pada batuk. Di rumah ini aku yang kena duluan. Indra itu sedikit, sekarang permaisuri dan si kecil. Ya sudah dinikmati aja, memang lagi musimnya. Musim duren tuh kalau lagi musim ya dilarang juga enggak boleh. Tapi kalau enggak lagi musim duren, disuruh berbuah durennya ya enggak bisa. Dibikin gampang saja wis. Meskipun kadang-kadang lelah. Ya, pilek itu aduh. Sungkannya tuh kalau pas kumpul orang terus kadang-kadang kan mau muntah itu loh. Yang bikin kita enggak enak kalau kumpul orang. Flu. Oke. Sahran Gipari, Kang Sahran Gipari menyimak menjelang lohor. Oke, terima kasih. Kang Suratno Eko mengutip kembali, ini sudah 2 kali diunggah ya. Flavius Josephus, ya dia lahir 37-38 Masehi, artinya sekitar 4-5 tahun kemudian tuh baru lahir. Yesus sudah selesai tugasnya. Peristiwa penyalipan itu kan di usia ke-33-an. Ini hitungan sejarah ya, jangan exactly gitu. Jadi seperti aku yang bilang kemarin, tolong kamu pahami juga supaya kamu juga enggak seperti orang mencari pegangan ke sana kemari kok bingung, ya. Apapun yang ditulis Flavius itu tetap aja dia tidak saksi mata. Flavius bukan Kristen, dia Yahudi, oke. Tapi dari mana dia punya data? Orang ketika peristiwa penyalipan saja itu Flavius belum lahir kok, dia baru 4 atau 5 tahun kemudian lahir kok. Jadi berpikir cerdas lah, ya, berpikir cerdas sedikit. Dan kapan dia menulis sejarah itu? Artinya ada sekian rentang waktu. Jadi nggak usah mengagung-agungkan Flavius, nggak usah. Tapi dia sebagai sejarawan yang diakui, ya harus kita terima. Tapi bukan berarti dia terus absolut, pasti benar-benar gundule apa. Ada sejarah kok absolut. Ya, oke. Kemudian ini panjang sekali ya. Bu 99 oke. Didi oke. Kang Mas Margono oke. Jian Deksa, Salam Isra oke. Alkoba, bagaimana cara memahami Yohanes 6:53? Apakah itu harus makan orang dan minum darah orang agar supaya tetap hidup? Jadi
Zombie dong. Pintu rezeki Lampung nyimak. Ya kamu Lampung mana? Tolong konfirmasi. Lampung itu luas. Mungkin kamu belum lahir, aku sudah di Lampung. Kalau usiamu sekitar sekarang ini 20 tahunan. Dulu Lampung itu pusat terminalnya itu di Pasar Bawah. Salah satunya pasar modern itu di Bambu Kuning saat itu. Belum ada Raja Basa, masih di Pasar Bawah. Jadi kalau kamu ngomong Lampung yang jelas, Lampung kuwi ombo, luas. Kalau dulu zamanku masih bagi 3 kabupaten, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Tengah. Sekarang kan sudah banyak macam. Jadi jangan asal ngomong Lampung nyimak, Lampung nyimak. Lampungmu ngendi? Jok goblok wae. Ya. Kemudian Hari Sunandar, oke. Manukan pun, ya. Tokoh Yesus Kristus dalam sejarah dan Alkitab sungguh beda, dan tokoh Isa dalam Islam, Isa Al-Masih dalam kitab suci Al-Quran, ya. Jadi tidak bisa diperdebatkan, tidak akan ketemu. Silahkan kembali keyakinan satu agama masing-masing. Yang penting saling menghormati, menghargai, dan toleransi. Nah, ini mantap yang terakhir ini, ya. Saling menghargai, ya, menghormati dan toleransi, ya. Tapi yang depan aku luruskan, Mas, ya. Memang kekristenan kan begitu, terpecah. Kekristenan aja sekarang terpecah. Jadi kerangka berpikir perpecahan pemikiran dalam Kristen itu banyak loh. Tentang sosok Yesus dan Isa saja. Ada yang masih mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu satu personal dengan 2 nama berbeda. Seperti Abraham dan Ibrahim. Sama aja, apakah Yakob itu bukan Israel? Karena berbeda nama terus dikatakan itu berbeda, begitu. Lalu dikatakan apakah Abraham itu bukan Ibrahim? Karena aku sudah jelaskan itu. Yang satu pakai lisanul Arabian, yang satu pakai lisanul Ibraniun. Memang beda. Apakah Salom itu beda dengan Salam? Apakah Ehad itu berbeda dengan Ahad? Apakah Yahid itu berbeda dengan Wakid? Apakah Darussalam itu berbeda dengan Yerusalem? Makanya ini perlu wawasan-wawasan tingkat tinggi. Kalau otak hanya setengah tiang, akhirnya repot kita diskusi. Makanya sebelum masuk ke channel sini, otak kalian itu isi dulu nutrisi-nutrisi pendukung, sehingga ketika di sini diskusi dia bisa landing. Enak landingnya. Enak take off-nya juga enak. Gitu loh. Ya. Dan aku sarankan kalau memang memahami Yesus dan Isa itu bukan sosok pribadi yang sama, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi tidak perlu masuk dalam diskusi-diskusi yang itu sifatnya komparasi religion. Tidak usah. Misalkan aku bilang Isa tidak tersalib, Isa tidak tersalib, ya kalian nggak usah uring-uringan. Nah, orang kalian bilang kan Yesus yang tersalib, kan bilang Isa. Dan menurut kalian Isa itu bukan Yesus, kan sudah selesai. Mau dia telanjang kok, mau dia dipalang kok, mau dia disatukan gini kok, enggak. Dan begitu, ya. Jadi itu untuk Mas Manukan pun. Tapi yang terakhir itu yang aku suka, ya, saling menghormati, menghargai, dan toleransi. Artinya pendapat bahwa Isa Al-Masih dan Yesus itu satu sosok yang sama atau 2 sosok yang berbeda, itu di dalam kekristenan sendiri itu tidak satu suara, ya. Tidak satu suara. Ada yang mengatakan begitu, ada yang tidak, gitu ya. Jadi kalianlah kompak dulu. Satu suara, ya. Oke, terima kasih. Berikutnya Kang Irfan Al-Akbar, saya rasa wajar jika sosok Yesus sebagai pesakitan kriminal oleh penguasa Romawi diperlakukan secara tidak hormat, bahkan hingga dilecehkan dengan berbagai cara, dicambuk, diberi mahkota dari duri, disuruh memikul salibnya sendiri, dan lain-lain. Sangat memungkinkan bajunya terkoyak dan sobek, hingga menampakkan auratnya atau pakaian dalamnya masih menyimak di sela-sela dentuman dari Kerinci Jambi. Bukan terkoyak, dikoyak, karena dibagi-bagi pakaiannya, ya. Terkoyak dan dikoyak itu beda. Itu dikoyak, bukan terkoyak, ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Irfan Al-Akbar. Berikutnya Jumat Wage, salam Isra. Nah ini Jumat Wage ini
menampilkan ayatnya ya. Matius 27:35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dan membuang undi. Kemudian Markus 15:24, sesudah menyalibkan mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Yohanes 19:23, sesudah prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya, nah ini yang mereka ambil, jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 garis terunan. Dalam bahasa Yunani, jubah diterjemahkan dari kata kitona, baju dalam alias sempak. Gitu loh. Jika kita pikir kalau pakaian dalam diambil, bisa dipastikan yang disalib dalam keadaan telanjang. Terima kasih Mas Jumat Wage ya. Jumat Wage dari Kendal Kaliwungu ya. Ini yang aku bilang. Ini sudah aku tulis beberapa tahun lalu di Facebook. Aku dulu kan dakwanya menulis. Kok di video memang belum. Masalahnya kita tahu nggak apa itu kitona. Nah, kemarin like kita, teman Kristen kita Octavianus Huta Barat yang dari Kota Kembang Bandung. Dia bilang telanjang tidak ada dalam Alkitab. Karena dia baca terjemahan yang edisi Indonesia. Coba dia baca terjemahan yang edisi Yunani. Tapi dia tahu nggak apa itu kitona? Sekarang kan kalian tahu kan, resiko kan kalau kita baca terjemahan, lost context, bahwa Injil Yohanes mengatakan Yesus tersalib telanjang. Makanya kan aku minta bantuan kepada Pak dosen kita. Tolong Pak, Anda kan dosen bahasa Yunani Gerika. Kitona itu apa? Nanti kita berdebat di sana. Gitu ya. Kitona itu sempak. Tuh. Oke, kita lanjutkan. Didi, aku sudah puluhan debat dengan Kristen di channel Kristen. Tapi aku pikir-pikir nggak ada manfaatnya. Iya Didi, ini dulu kita bermain bareng di Facebook ya. Ini teman lama ini. Quran surah 26, kafir dikasih tahu nggak dikasih tahu tetap melet. Kalau dogma sudah berakar, sulit rasanya menyadarkannya. Dogma membuat hati tertutup, benar-benar logika dibunuh. Yang menarik terakhir itu, logika dibunuh oleh dogma. Oke, terima kasih Kang Mas Didi. Berikutnya Rahmat Nurul Huda, Waikanan. Nah, ini Lampung ini. Masih Lampung kan Waikanan itu kan? Yang ada pabrik gula Bunga Mayang itu kan? Karena masih membahas tentang salib, maka ada pertanyaan, sebenarnya dogma penebusan dosa itu, dosa yang ditebus itu dosa apa? Jika dogma dosa waris, tentunya dosa yang ditebus itu ya dosanya Adam dan Hawa karena makan buah pengetahuan. Lalu pertanyaan, apakah dosa itu sudah tertebus? Ini nanti sebetulnya kaitannya yang kemarin kita sudah bahas tentang episode Adam dan Hawa ya. Oke, terima kasih yang ada di Waikanan ya. Berikutnya Denny lagi ya. Sebentar. Denny. Masih belum puas dia. Nggak apa-apa Den, kamu mengajukan semua unek-unekmu, siapa tahu dengan cara itu otakmu menjadi terbuka, nggak apa-apa. Tapi pesanku santun ya, santun. Kalau nggak santun aku nggak mau layani. Santun, tunjukkan kamu itu Kristen, ya. Tunjukkan, jadi jangan bikin malu klaimmu sebagai pengikut Kristus, ya. Pesanku hanya satu, santun. Aku nggak minta macam-macam, nggak, yang santun. Aku itu orang lapangan ya, anak jalanan gitu. Jangan tidak santun, aku tidak suka ya. Oke, kita lihat begini. Melihat sepak terjang GM yang tidak sepenuhnya percaya pada sejarah, tapi lebih percaya pada apa yang tertulis dalam kitab suci. Yes, harus begitu. Tapi bukan aku tidak percaya sejarah loh ya. Tidak sepenuhnya aku percaya terhadap sejarah. Itu betul yang kamu bilang. Dan kemarin kan sudah aku jawab. Kamu kira aku tidak mengkritik sejarah dalam perspektif Islam? Sudah aku jawab kan? Dan kamu terdiam kan? Dan kamu lari ke sini lagi kan?
Sebetulnya kalau kamu pakai kebesaran hatimu tanpa ada rasa apapun, ego apa, endapkan. Kan banyak permasalahan-permasalahan yang kamu ajukan dan aku sudah jawab satu persatu. Tapi kalau kamu akan mengadu iman, nggak bisa. Kamu akan bengek di sini. Seperti orang sakit TBC nanti. Kalau kamu imanmu sudah begitu, sudah, kamu imani saja, toh aku tidak melarang. Di sini kita beradu argumen karena rasio, Islam rasional. Jadi kalau katamu melihat sepak terjang JM yang tidak sepenuhnya percaya, tidak sepenuhnya loh ya, bukan tidak percaya pada sejarah, tapi lebih percaya pada apa yang tertulis dalam kitab suci. Yes, this is wrong. That is wrong. That is right. Itu benar. Yang kamu bilang itu benar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jejak digital membuktikan sebaliknya. Dia malah mempercayai buku Barbara Teiring, penulis sejarah abad ke-19. Al-Quran tidak pernah menulis bahwa Isa Al-Masih yang dipercaya Muslim sebagai sosok yang sama dengan Yesus Kristus pernah menikah. Nah, ini urusan nikah menikah kalau sudah Barbara Teiring. Cuman aku sebetulnya kalau dia di depanku, aku minta konfirmasi dulu. Apakah dia Kristen yang dalam perspektif Isa Al-Masih itu Yesus atau bukan? Karena kalau aku lihat narasi yang dia bangun, dia pada sosok yang mengakui Isa Al-Masih itu ya Yesus. Kalau lihat narasinya ini loh ya. Cuma kan aku nggak bisa konfirmasi. Ya. Nah, ini soal nikah menikah ini Barbara. Ya. Tetapi anehnya dengan begitu pede dia meyakini kebenaran penulis tersebut. Ternyata logika dan pengetahuannya melebihi sesembahan yang tidak pernah mengatakan hal tersebut. Melebihi sesembahannya yang tak pernah mengatakan hal tersebut dalam Al-Quran. Logika yang dibangun kadang bertabrakan dengan apa yang telah dilakukannya. Apakah masih percaya dengan ini nggak bagus ini. Apakah masih percaya dengan mulut ember ini? Salam akal waras. Kamu bolak-balik ngomong salam akal waras tapi otakmu sendiri nggak waras, itu gimana? Berapa kali kamu ngomong akal waras tapi salam dogma gitu loh. Kalau otakmu waras, kamu mengerti dengan pemahamanku. Sebetulnya aku memberikan jawaban perlu ini ya, karena teman-teman Islam juga jangan-jangan nggak ngerti dulu permasalahannya ya. Cuman tapi aku mohon izin untuk untuk Sili Ginting Pak dosen, insya Allah besok ya aku kasih tangkapan ya, karena kita harus berbagi waktu ya. Coba aku baca dulu ke bawah. Doni Ribeiro berapa kali ini mengkantor pernyataan JM pada menit ke-44 dan seterusnya. Beginilah apa ini? Orang yang mengaku akademis hanya modal mencomot. Terus dia ada link YouTube, nggak tahu YouTube apa juga. Aku nggak pernah buka gitu. Siapapun gitu aku nggak pernah buka. Orang aku lihat YouTubeku sendiri aja jarang. Tanyain itu. Aku lihat YouTubeku itu paling untuk mengkoreksi ada yang salah apa enggak penulisannya gitu. Ya, terus ngapain juga nonton YouTube orang? Memangnya orang itu lebih pandai dari aku. Ya. Seperti ini aku nggak buka. Bukan hanya si Denny-nya, siapapun ya yang ngirim gini-gini aku jarang buka. Bisa dikatakan nggak pernah lah ya. Makanya kalau mau ngirim gitu sarikan saja videonya ini sarikan apa. Nah, nanti dari sari itu aku membaca, kalau aku tertarik ya tak lihat, kalau enggak ya enggak. Kalau cuma modal begini doang untuk apa dibaca. Oke, kita sekarang fokus untuk menjawab si Denny Ribeiro ya, namanya ganteng Ribeiro, Denny Ribeiro nama yang ganteng. Cuman aku kasih masukan lagi ya, jadilah Kristen yang baik ya. Nggak perlu mengeluarkan kata mulut ember. Kalaupun aku berkata misalkan goblok, ayo yang pinter yang itu bukan aku menghujat, bukan. Ya gimana ya, aku kadang-kadang juga agak riskan. Kami yang hidup di jalanan gitu itu biasa.
Bukan itu menghina, justru itu bentuk keakraban. Maksudku goblok, ya kamu jangan goblok gitu loh. Cuman kan retorikanya aku balik seperti begini loh. Kalau kita ke Betawi itu, kalau seorang bapak anaknya itu naik ke pohon yang buahnya manis segini, apa le namanya le? Ceri, pohon ceri, itu bapaknya nggak bilang, ayo turun kamu, turun, nggak begitu. Dibalik, ayo naik kamu, naik. Nah itu anaknya tahu, dia justru turun. Artinya bapaknya suruh dia turun, cuman ngomongnya bapak, ayo naik kamu, naik gitu loh. Ya, jadi aku sebetulnya tidak perlu lah ya memperkenalkan bagaimana latar belakang kehidupan masa laluku itu, karena kalian juga sudah pada tahu lah seharusnya, atau mencari tahu, karena habis waktu untuk itu. Tapi setidaknya di sini banyak junior takutku nggak tahu, kaget gitu loh. Jadi kalau aku bilang goblok, bodoh, itu upayaku untuk men-trigger supaya kalian tidak goblok, tidak bodoh gitu ya. Jadi bukan kasar. Kalau ini kasar, dia bilang mulut ember gitu. Seorang Kristen dia akan mengikuti Kristus. Kristus mulutnya tidak mulut ember seperti ini. Dan aku akan memberikan jawaban setelah intelektual. Setiap video-video yang aku bikin itu aku punya pertanggungan jawab intelektual loh. Itu kan jejak digital, bisa kalian lihat semua. Nah aku terus terang, Barbara Tering itu juga aku tidak punya bukunya. Makanya kalau ada yang mau membelikan ya monggo saja. Kemarin terima kasih oleh Mas Aditya dikirimi buku dari Semarang ya. Aku belum baca, cuman aku lihat sari-sarinya aja. Kalau di Mbak Google itu kan ada yang sari-sarinya. Aku tidak punya bukunya Barbara Tering. Intinya menurut Profesor Barbara Tering yang dari Australia itu ya, Yesus itu menikah. Yesus itu menikah. Ya, intinya begitu. Tapi apakah kalau Barbara Tering tidak menulis buku itu terus aku mengatakan Yesus tidak menikah? Tidak. Mau Barbara Tering ngomong Yesus menikah, mau kagak ngomong Yesus menikah, mau Barbara Tering nulis buku itu atau tidak menulis buku itu, Yesus itu yang menikah. Gitu loh. Ya, terus pertanyaannya, dari mana informasinya? Dari kitab suci. Jadi ketika sejarah itu berkorelasi dengan kitab suci, itu bisa kita terima. Tapi ketika sejarah itu tidak berkorelasi dengan kitab suci, dia kita tolak. Gitu. Karena kan kerangka berpikirku sudah jelas. Referensi tertinggi sebagai orang yang berteologis, ya, berteis bukan ateis, ya, itu posisi kitab suci itu literasi teratas yang absolut, gitu loh, ya, supaya kamu paham. Kamu bolak-balik goblok juga dikasih tahu, ngapain juga kamu itu jauh-jauh ke sana ke sini. Ya, maka kerangka berpikir yang kamu bilang kemarin, kita tinggalkan kitab suci, kita buka sejarah, itu seharusnya, kan aku sudah bilang kali, kamu mendeklar dirimu sendiri bahwa kamu, pertama, kamu ateis. Atau kamu teis tapi kamu meragukan informasi kitab sucimu. Harusnya begitu. Jangan kayak kambing ditarik ke depan, mundur ke belakang gitu. Nah, sekarang kamu bilang begini kan? Ini teman-teman Islam supaya tahu, ya. Dia begini. Ini untuk Pak dosen Sili Ginting, sorry ya, besok aku tanggapi. Sekarang nggak cukup waktu ini, itu udah siap-siap. Dia bilang begini. Dari mulai mana? Terlalu panjang. Dari mulai ini ya. Jejak digital membuktikan sebaliknya. Dia malah mempercayai buku Barbara Tering, penulis sejarah abad ke-9. Al-Quran tidak pernah menulis bahwa Isa Al-Masih yang dipercaya Muslim sebagai sosok yang sama dengan Yesus Kristus pernah menikah. Nah, intinya tidak pernah menulis katanya Al-Quran tentang Yesus pernah menikah. Tapi anehnya dengan begitu pedenya, dia meyakini kebenaran penulis tersebut. Ternyata logika dan pengetahuannya melebihi sesembahannya yang tidak pernah mengatakan hal tersebut dalam Al-Quran. Logika yang dibangun kadang bertabrakan dengan apa yang telah dilakukannya. Apakah masih percaya dengan mulut ember ini? Salam akal waras. Nah, sekarang aku jawab. Benarkah Al-Quran tidak mengatakannya?
Al-Quran mengatakan Yesus itu menikah, dan Alkitab juga mengatakan Yesus itu menikah. Nih intinya. Jadi Barbara Tering itu hanya menu tambahan. Karena dia selaras dengan Al-Quran dan Alkitab, maka aku terima. Kalau enggak ya aku tolak. Jadi nggak ada hubungannya dengan Barbara Tering. Dia juga relatif kok tulisannya. Tapi ketika tulisan itu selaras dengan Al-Quran dan Alkitab, ya diterima. Masalahnya kan sejauh apa kalian memahami Al-Quran dan Alkitab? Jangan Al-Quran, Alkitab saja kamu tidak paham kok. Ya, aku berkali-kali bilang ya, fikih Yahudi itu jauh lebih ketat daripada fikih Islam. Ini orang Islam ini jangan malu-malu kucing. Itu harus diakui. Bahkan yang Kristen Advent itu masih memegang fikih Yahudinya itu, minum itu harus air bening. Lele itu enggak mau, belut enggak mau karena tidak bersisik. Kalau kita kan mau aja lele belut kita makan. Karena sudah diperbolehkan, sudah dilonggarkan sama Allah, sama YHWH, sama Alif Lam Lam Ha. Jadi kita harus akui, fikih Yahudi itu lebih ketat daripada fikih Islam. Kalau fikihnya Kristen nggak jelas. Karena sudah dibatalkan dengan tersalibnya Yesus di tiang salib. Kata Paulus. Lagi-lagi Paulus yang membatalkan, bukan Yesus. Karena Yesus bilang, satu iota pun tidak boleh hilang dari hukum Taurat. Tiba-tiba dibatalkan sama Paulus. Otak kalian silakan bekerja. Mau ikut Paulus apa ikut Yesus? Oke. Aku kasih tahu lagi. Hubungan antar wanita dan pria dalam Yahudi itu benar-benar diatur. Aurat itu benar-benar diatur. Makanya kalau kita lah suatu waktu kalau kalian punya duit, main-mainlah ke Yerusalem, ketemu Yahudi yang ortodok di sana. Atau di Amerika juga masih banyak. Aku punya teman dari Amerika begitu. Mereka masih pakai jilbab, pakai burka penutup wajah. Nggak ngumbar auratnya seperti lonte-lonte itu, nggak. Sama dengan Islam, karena Islam mewarisi dari pendahulunya, saudara tuanya Yahudi, dan hukum itu belum dianulir oleh Allah, bahkan tidak dianulir, maka kami tetap juga berkerudung. Jadi kalau perempuan-perempuan Yahudi dikumpul dengan perempuan-perempuan Islam, itu nggak bisa dibedakan, karena mereka masih menjaga auratnya. Tidak seperti lonte-lonte itu. Hak suaminya dia umbar untuk semua laki-laki, untuk semua mata laki-laki, seperti piala bergilir aja. Hari ini sama si Paijo, besok sama si Edi, besok sama si Tulijo, besok lagi sama si Maman. Yang dalam lagu Dul Subang disebut runtah. Tahu kalian runtah? Sampah. Perempuan sampah seperti lonte-lonte itu. Dalam Islam, dalam Yahudi tidak. Perempuan itu harga diri laki-laki, itu hak suaminya tidak boleh diumbar. Makanya setiap perempuan itu dalam Yahudi tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Ngerti kamu? Ini ceritanya sangat panjang, tapi aku ambil yang sedikit saja. Ya. Injil Yohanes 12:3. Maka Maria ini maksudnya bukan Bunda Maria, Maria Magdalena, ya, yang nanti disudutkan, diopinikan, dipraming sebagai perempuan berdosa. Kurang ajar. Orang baik-baik kok dibilang perempuan berdosa. Karena mereka tidak mau Yesus itu menikah. Kalau Yesus menikah, Yesus punya anak, Allah menjadi menjalar kemana-mana. Ada jadi bapak, jadi anak, jadi cucu, jadi cicit, jadi cecet, sampai sekarang anaknya Yesus kemana-mana. Jadi Allah itu bukan bapak, anak, cucu, cicit, cecet, cicit juga ada. Kacau. Makanya dogma itu membuat blunder. Makanya kekristenan menutup sekuat tenaga mereka bahwa Yesus tidak menikah. Tapi tidak bisa. Sejauh apapun kebohongan itu berlari, satu saat kebenaran akan mendahulunya. Sekarang buka saja di kitab Yohanes 12:3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan baunya semerbak di seluruh rumah itu. Paham nggak kalian? Bagaimana orang
minyaki kaki dengan rambutnya. Itu kan mesti bersentuhan, namanya aja orang meminyaki, megang gini-gini ke kaki. Itu dalam hukum Yahudi tidak boleh kecuali dengan istri dan suaminya bersentuhan kulit. Disitulah sesuatu kesimpulan yang kita ambil bahwa Yesus itu menikah. Kalau tidak ada hubungan pernikahan antara Maria Magdalena dan Yesus, tidak mungkin Maria Magdalena berani melakukan itu. Karena dalam hukum Yahudi, aurat laki-laki dan aurat perempuan tidak boleh bersentuhan. Kamu baca Alkitab, gobloknya minta ampun. Udah, aku jawab Alkitab ya. Sekarang aku jawab Al-Quran. Benarkah Al-Quran itu tidak mengatakan Yesus itu tidak menikah? Atau apa katamu tadi? Ya, sebentar supaya tidak salah, aku nukil di sini. Ya, apa katamu di sini? Al-Quran tidak pernah menulis bahwa Isa Al-Masih yang dipercaya Muslim sebagai sosok yang sama dengan Yesus Kristus pernah menikah. Benarkah begitu Al-Quran? Tidak. Tidak. Tapi ya kalau kamu nggak tahu, ya maklum saja. Orang yang Islam-Islam saja ini sendiri belum tentu tahu kok. Yang Islam-Islam ini loh belum tentu tahu. Ya, jadi kalau kamu nggak tahu bahwa Al-Quran mengatakan menikah, ya maklum. Karena kamu kafir. Tapi sayangnya kitabmu sendiri aja kamu tidak tahu, apalagi Al-Quran. Gitu loh. Makanya ini aku perlu declare supaya semua pinter, nggak goblok. Nanti iman urusan masing-masing. Yang Islam ya pinter, yang Kristen ya pinter. Setelah itu silakan pilih Islam, iman masing-masing. Nah ini yang Islam ini kamu harus tahu ya. Ya kamu harus tahu. Cuman ini dia menggunakan universal. Aku bilang begini, bahwa yang membedakan manusia, ini contohnya ya, yang membedakan manusia dan binatang itu adalah akalnya. Karena apa? Manusia punya akal, binatang tidak punya akal. Nah, kata binatang itu sudah merangkum semuanya. Jadi nggak usah aku breakdown yang membedakan manusia dengan kerbau, manusia dengan sapi, manusia dengan buaya, manusia dengan kancil. Nggak perlu, karena sudah dengan satu domir, ya karakteristiknya begitu. Itu sudah merangkul semuanya. Jadi kalau aku bilang manusia dan binatang itu yang membedakan akalnya, ya semua binatang. Nggak perlu di breakdown lagi. Nah sekarang ya ini kejelian kita membaca. Semoga yang Islam juga mendapatkan informasi. Jadi aku tidak pernah berbicara tanpa argumentasi dalil yang kokoh. Aku akan pertanggungjawabkan secara intelektual. Ya, nih lihat ini. Kalian buka di surat Ar-Ra'd, ya. Surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat yang ke-38. Ini si kafir tadi biar tahu dia. Apa kata Al-Quran? Landasan Al-Quran inilah yang membuat aku menerima tulisan Prof. Barbara Tering bahwa Yesus pernah menikah. Kalau seandainya Barbara Tering menulis lain dari Al-Quran tidak sejalan, ya aku tolak. Karena Al-Quran posisinya absolut. Gak mungkin sejarah yang ditulis Barbara Tering itu akan mengungguli Al-Quran. Gak mungkin bos. Orang ini wahyu kok. Gitu loh. Jadi aku tidak tergantung Barbara Tering. Yang ada yang terjadi memang apa yang ditulis Barbara Tering itu sejalan dengan yang ditulis Al-Quran. Tentang informasi Yesus menikah atau tidak menikah. Kita baca sekarang. Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat yang ke-38. Walakot. Ya. Arsalna rusulam. Ya, jadi dia memakai domir ini ya. Min qablika wa ja'alna lahum. Hum itu apa ya? Jamak ya. Aswa. Nah, kita berbicara aswazau. Apa aswazau itu? Pasangan. Kembali kita ketemu pasangan. Ya. Pasangan itu apa? Nah, lihat nanti teksnya. Aku sama kamu pasangan, aku membicara, kamu pendengar. Aku sama permaisuriku pasangan, aku suami, dia istriku. Aku sama Gra itu pasangan, aku bapaknya, dia anakku. Tergantung nanti narasinya mau kemana.
Jadi diksi itu pemaknaannya tergantung dari narasi. Ini kalau otak-otak fotokopi, otak-otak setengah tiang nggak ngerti yang begini nih. Tapi semoga kalian mau terus belajar supaya cerdas, ya. Wa makana irasulin ayatia bi ayatin ila bi isnillah likuli ajalin kitab. Terjemahannya perhatikan. Dan sesungguhnya kami Allah telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau. Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau. Jadi tidak perlu di breakdown. Engkaunya siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa rasul-rasul sebelum kanjeng Nabi Muhammad? Ya baca sendiri. Literasimu semampu apa? Ada Abraham, ada Moses, ada Esau yang disebut Yesus. Ya, itu rasul-rasul sebelum kanjeng Nabi. Dan kami berikan kepada mereka aswaja, istri-istri dan keturunan. Pertanyaannya, ada nggak nabi yang tidak menikah? Ada tidak rasul yang tidak menikah? Al-Quran mengatakan, ya, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau ya Muhammad. Dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Anak-anak maksudnya. Ingat, bukan istri ya. Istri-istri. Jadi perempuan-perempuan soleha ini dengar telingamu. Ngerti kan maksudnya? Bapak Abraham, siapa? Sarah dan Hajar. Bapak Yakob, Israel, siapa? 4 istrinya. Rahel, Lea, siapa lagi yang 2 itu? Jadi istri-istri, bukan hanya istri, istri-istri. Ini kalau orang cerdas nggak perlu aku jelaskan, udah ngerti lah, ya. Dan keturunan, adanya kata keturunan maka jauh-jauh aswaja di situ adalah pasangan suami istri seperti aku dengan permaisuriku. Kan aku bilang tadi, aswaja itu dasarnya pasangan. Pasangan apa? Lihat nanti narasinya. Kalau di sini karena ditutup dengan keturunan, zuriyah itu keturunan, maka dia mau tidak mau, apapun alasannya, tidak bisa membantah bahwa jauh aswaja yang dimaksud adalah istri-istri. Jadi artinya apa? Semua nabi-nabi di sini tidak di breakdown satu-satu seperti aku bilang tadi, bahwa membedakan manusia dengan binatang itu adalah akal. Nggak perlu kerbau, nggak perlu enggak, sudah ditutup dengan binatang. Di sini juga begitu, ya. Dan kami telah mengutus beberapa rasul, dan semuanya mereka, ya, diberikan istri-istri dan keturunan, anak cucu. Ya, tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa ada kitab tertentu. Oke, aku kira sudah clear. Aku memberikan tanggung jawab intelektualku, ya. Tinggal otakmu buka, ya. Otakmu buka. Itu yang aku sampaikan dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Perjanjian Terakhir, bahwa Yesus itu menikah. Nggak ada urusannya dengan Barbara Tering, ya. Jadi ini juga untuk teman-teman Islam, ya. Kenapa mereka mempertahankan Yesus tidak punya istri? Karena nanti kalau punya anak, punya cucu, ada alah cicit, alah cucu nanti, ya. Dan kalau kamu ditanya apakah semua nabi menikah? Menikah, jawabnya di surat Ar-Ra'd tadi, ya. Surat berapa tadi? 13 yang 38. Oke. Gimana? Masih kurang jelas? Intelektualku itu melebihi dari yang umum. Aku berbicara selalu passing over. Lah kalau otakmu hanya otak fotokopi, berat. Kamu belajar dulu Alkitab, ya. Oke, sampai di sini dulu, ya. Cuman pesanku, ya, tolong santun, jadi Kristen yang baik. Mulutmu itu dijaga, ya. Ini peringatanku berikutnya, kalau kamu langgar, aku tidak akan tanggapi apapun komentarmu. Ya, bikin malu dong sama Pak dosen itu. Dia setuju nggak setuju, dia terlalu santun. Kamu seperti anak nggak pernah sekolah, aja nggak pernah terdidik, nggak punya sopan santun. Gitu ngaku Kristen dari Hong Kong apa kamu? Ya, oke. Untuk saudaraku semuanya, ya,
Jaga Allah, jaga Islam, jaga Kanjeng Nabi, ya, dalam bingkai imanmu. Bawa sampai mati dan sampai menutup mata. Tetapi hormati saudara kita yang memilih iman lain. Kita sama-sama berdoa supaya kita mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Sampai ketemu nanti di kajian utama kita jelang petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.